Episode 4 Chonek dimulai dengan Daesu di ruang interogasi dengan polisi. Sementara itu, Jin Seop menyerang dokter dan bertanya dari mana dia mendapatkan mata yang ditransplantasikan. Dokter menyatakan bahwa dia hanya bertugas melakukan operasi dan tidak tahu apa-apa lagi. Sama seperti Jin Seop tentang serangan dokter, para gangster tiba dan dia menyelinap dokter untuk bersembunyi. Polisi menginterogasi Dong Su tentang hubungannya dengan dua karyawan yang meninggal dan menginterogasi kehadirannya di gedung. Park bertanya kepadanya tentang peramal dan Choi menarik hubungan dengan seni mayat tetapi Dong Su tidak mengatakan sepatah kata pun. Park mulai mengancam Dong Su yaitu ketika dia memberi tahu mereka tentang hubungan itu. Dia tidak dapat menjelaskan hubungannya dengan baik dan polisi menganggap Dong Su mencoba mengacaukan mereka. Park tidak memiliki penjelasan gila Dong Su tetapi detektif Choi mencoba mempertanyakan humanoid itu sendiri. Dia membuat Dong Su nyaman dengan membiarkannya memasang tambalan dan menyatakan bahwa dia akan mempercayai Dong Su mengingat kasusnya cukup tidak masuk akal. Dia bertanya kepada Dong Su tentang penglihatannya dan Dong Su menjelaskan bahwa dia baru-baru ini memiliki satu tentang pembunuhan yang akan datang terhadap 3 gadis kecil dari artis mayat. Choi bertanya tentang simbol untuk Pluto dan Dong Su mengklaim bahwa dia juga melihatnya dalam penglihatan. Dia menunjukkan Dong Su gambar tanda Pluto yang terukir di salah satu patung mayat tetapi humanoid menjadi takut dan mulai memalingkan muka. Choi yakin bahwa Dong Su tidak bersalah dan ingin melindunginya sebagai saksi. Dia meminta Dong Su untuk menjelaskan penglihatannya dengan jelas tetapi Dong Su tahu polisi lain mendengarkan dari cermin dua arah. Choi bertanya apakah Dong Su ingin pergi ke suatu tempat pribadi. Sementara itu, Jin Seop membawa dokter ke ruang bedahnya sendiri dan mulai memukulinya. Jin Seop menanyai dokter tentang menempatkan seseorang untuk mengikutinya setelah operasi dan bertanya apa yang istimewa dari mata sehingga begitu banyak orang mengejarnya. Dokter mengklaim bahwa mata itu milik Chonek. Kilas balik menunjukkan Jin Seop dipukuli dan ditikam ketika dia datang ke klinik dokter. Jin Seop mengancam bahwa dia menderita kanker dan memperingatkan dokter agar tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan dengan organnya. Di sisi lain, detektif Choi membawa Dong Su ke atap untuk mengobrol dengan tenang. Dong Su melepaskan borgolnya dengan mematahkan tulangnya dan detektif Choi menyaksikan dengan bingung saat tangannya sembuh kembali. Dokter menjelaskan kepada Jin Seop bagaimana Dong Su sembuh dalam sekejap setelah operasi. Dong Su berbicara dengan detektif Choi yang terkejut tentang tubuhnya yang aneh dan mengklaim bahwa dia disebut Chonek. Jin Seop melihat bahwa dokter telah menguji transplantasi mata padanya hanya untuk itu dan menjadi lebih frustrasi. Dokter menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan farmasi terkenal menemukan makhluk yang disebut Chonek kembali pada tahun 2000. Dia menjelaskan bahwa penemuan itu dapat dikaitkan dengan keabadian dan Jin Seop geli mengetahui bahwa dia memiliki bagian tubuh yang abadi. Dong Su memberi tahu Choi bahwa dia berbagi visi dengan si pembunuh. Jin Seop marah dan membunuh dokter dengan menabrak tengkoraknya. Dia mulai bertepuk tangan dengan gembira setelah melakukannya. Dong Su bertanya kepada Choi apakah dia akan mengeksposnya ke dunia dan detektif itu mengklaim bahwa dia harus melakukannya untuk melindungi dunia. Detektif Choi mendapat telepon dari Park yang memberi tahu mereka bahwa Dong Su bukan warga negara terdaftar dan bahwa dia tidak ada di dunia hukum. Choi meminta Park untuk melihat ke dalam gangster pemburu organ. Detektif itu mengklaim bahwa dia tidak punya urusan dengan Dong Su lagi tetapi dia bersikeras bahwa detektif itu membiarkannya pergi karena dialah satu-satunya yang tahu wajah anak-anak. Choi meminta Dong Su untuk melepaskannya dan menyerahkan pekerjaan menangkap si pembunuh ke polisi tetapi Dong Su melepaskan diri dari borgol dengan mematahkan tangannya yang lain. Dia mengklaim bahwa dunia ini selalu memperlakukannya seperti monster dan menambahkan bahwa itu bodoh baginya karena mempercayai seorang detektif sebelum dia melompat dari atap. Detektif Choi menyaksikan dengan kaget saat Dong Su berdarah lebih dulu tetapi sembuh seketika dan mulai melarikan diri dari stasiun. Irang mencoba memanggil Dong Su tetapi tidak dapat menghubunginya. Dia memiliki luka di jarinya dan dia bertanya-tanya apakah dia tertangkap. Irang juga menyembuhkan dan ternyata, dia juga seorang Chonek. Bos gangster pemburu organ, Tuan Kim sedang mencari dokter yang hilang dari kliniknya. Wo Jin, pria yang bertugas melacak Jin Seop menelepon Kim untuk memberi tahu dia bahwa Jin Seop belum kembali ke rumah sejak sehari sebelumnya. Kim meminta Wo Jin untuk masuk ke rumah Jin Seop dan mengambil apapun yang bisa membawa mereka kepadanya.
Irang mengikuti Woo Jin ketika dia mendapat telepon dari Dong-su. Dia mengakhiri panggilan dan mengikuti Woo Jin tetapi dia menangkapnya. Dia bertanya pada Yirang apa yang dia inginkan dan dia bertanya apakah mereka tahu siapa Jin Seop itu. Dia melawan Woo Jin dan secara mengejutkan memukulinya. Sementara itu, Dong-su mencoba menyelamatkan gadis-gadis itu dengan menyalakan api di sebuah sekolah dasar. Dia juga menelepon nomor darurat dan mengklaim bahwa dia akan membakar semua sekolah dasar di sekitarnya untuk membunuh semua anak. Detektif Choi meminta polisi untuk bermain bersama dan menutup semua sekolah dasar sehubungan dengan serangan teroris. Berita mulai melaporkan kejadian itu dan Jin Seop terhibur dengan upaya Dong-su. Dong-su menghela nafas lega, yakin dia berhasil. Dia melihat komentar dari Z di video YouTube-nya dan kewalahan karena seorang artis besar telah memujinya. Z meminta Dong-su untuk menghubungi apakah dia ingin merekam musik bersama dan humanoid menjadi emosional. Dia tiba-tiba merasakan sensasi di matanya dan koneksi dibuat. Jin Seop sedang berbicara langsung dengan Dong-su dan menampilkan nomor teleponnya yang meminta humanoid untuk meneleponnya. Dong-su segera meneleponnya tetapi masih bermain aman dengan menyembunyikan pelacakannya. Dong-su dan Jin Seop berdebat di telepon untuk sementara waktu dan yang terakhir mengklaim bahwa itu adalah takdir bagi salah satu mata Dong-su untuk berakhir di tubuhnya. Jin Seop mengklaim bahwa mereka sudah berada di fase berikutnya dan sudah terlambat bagi Dong-su dan mengakhiri panggilan. Seorang pria menemukan mayat Woo Jin dengan celah tenggorokannya di bawah jembatan tempat dia dan Yirang bertarung malam sebelumnya. Dia pergi menemui Dong-su yang memberitahunya bahwa polisi tahu dia adalah seorang penghubung. Dia mengatakan kepadanya bahwa tinggal di sana tidak aman baginya dan membawanya ke bioskop tua. Yirang meminta Dong-su untuk menjauh dari masalah dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mirip dengannya. Dia membuatnya menikamnya dan Dong-su terkejut ketika dia mengetahui bahwa dia juga bisa sembuh. Dia mengklaim bahwa dia berbohong kepadanya tentang diselamatkan oleh Chonek tetapi Yirang menyatakan bahwa dia menunggu untuk mengatakan ini padanya karena dia ingin dia mendapatkan matanya kembali. Dong-su menyebutkan bahwa dia tidak perlu memakai bandait tetapi dia menyatakan bahwa dia melakukannya untuk membuatnya tampak normal dan melepas plester. Dong-su senang bahwa dia akhirnya menemukan seseorang untuk berbagi kesengsaraannya dan mereka berdua senang mereka tidak akan menderita sendirian. Yirang menggorok pergelangan tangannya dan memotong pergelangan tangan Dong-su juga dan kedua makhluk dari dalam mereka mencoba untuk terikat saat mereka berpegangan tangan dan keduanya berbagi ciuman. Sementara itu, Z meninggalkan pestanya di klub malam bersama seorang gadis ketika Jin Seop menyerangnya di tempat parkir dan menyeret tubuhnya. Keesokan paginya, Dong-su bermimpi di mana dia melihat seni mayat seseorang yang menyerupai Jin Seop, hanya saja dia tidak tahu bahwa itu adalah dia. Dia tiba-tiba mengalami hubungan di mana Jin Seop terlihat merobek rencana pembunuhan aslinya dan Z muncul di kursi roda dengan luka di sekujur tubuhnya.